Memang kita selalu butuh pengulangan. Karena aku mau, supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Ketika usia seseorang semakin bertambah dan tubuh ini mulai mengalami penuaan, maka kepikunan merupakan realita yang sudah tidak bisa lagi dihindarkan. Orang yang sudah pikun bisa saja lupa dengan hal yang baru dikerjakan ataupun dikatakan olehnya. Jadi tidak heran jika saudara berbicara dengan orang yang sudah pikun, maka mereka bisa saja mengulang pertanyaan yang sama kepada saudara berkali-kali dalam waktu yang dekat. Misalnya saudara bertemu dengan seorang kakek dan mengobrol dengannya. Kakek tersebut mungkin bertanya kepada saudara, "Apakah kamu sudah makan?" Saudara menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban iya, dan mungkin pembicaraan berlanjut ke hal yang lainnya. Tidak lama berselang, mungkin 5 menit, kakek tersebut bisa lagi bertanya kepada saudara, "Apakah kamu sudah makan?" Saudara jawab iya lagi, dan obrolan pun berlanjut lagi ke topik yang lainnya. Bisa saja 10 menit berselang, pertanyaan yang sama muncul lagi, "Apakah kamu sudah makan?" Walaupun saudara sudah menjawab iya berkali-kali, pertanyaan yang sama bisa lagi ditanyakan lagi dalam waktu yang hanya berselang beberapa menit. Itulah tanda seorang kakek itu sudah pikun. Saudara, firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat 1-5 yang baru dibacakan tadi tampak terdengar seperti sebuah rangkuman atau pengulangan dari isi surat Paulus kepada jemaat Kolose di pasal 1. Memang sepertinya Paulus mengulangi apa yang telah dipaparkannya. Apakah Paulus sudah menjadi pikun karena dia stres karena tinggal di penjara? Atau ada penekanan khusus yang mau disampaikan Paulus kepada orang-orang percaya di kota Kolose? Kolose pasal 1 diakhiri dengan pernyataan Paulus bahwa di dalam menjalankan panggilannya sebagai seorang pemberita Injil, Paulus berjuang dan bergumul dengan sekuat tenaga untuk mengusahakan agar kabar baik dari sorga itu dapat diterima oleh orang-orang. Di awal dari pasal 2, Paulus melanjutkan bahwa usaha kerasnya itu adalah perjuangan yang berat yang dilakukannya bagi jemaat di Kolose dan Laodikia yang belum mengenalnya secara pribadi. Laodikia adalah salah satu kota yang bertetangga dengan Kolose. Dan walaupun Paulus tidak pernah secara langsung menulis kepada jemaat di Laodikia, tetapi menurut catatan sejarah gereja, ada satu kebiasaan jika satu surat rasuli itu diterima, maka surat itu akan dibacakan kepada gereja-gereja lainnya yang terletak bertetangga. Dan mereka pun dapat saling menukar surat rasuli yang diterima dan dibacakan secara bergantian. Kata perjuangan yang dipakai oleh Paulus di sini diterjemahkan dari kata agon dalam bahasa Yunani yang bermakna penderitaan yang mendalam. Kata ini sepadan dengan nama tempat di mana orang Yunani akan berkumpul untuk Olimpiade. Di tempat ini mereka berlomba lari dan berlomba gulat ataupun memperjuangkan kemenangan melalui penderitaan mereka di dalam pertandingan. Jadi ketika Paulus mengatakan bahwa dia berjuang berat, hal ini berarti Paulus tidak main-main dalam memperjuangkan kebenaran Injil agar dapat diterima oleh orang-orang di kota Kolose. Di pasal 1 kita sudah melihat bagaimana Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh dan berulang-ulang. Paulus juga memperhatikan pertumbuhan iman jemaat, serta di tengah penderitaannya di dalam penjara, Paulus juga tetap mengkhotbahkan Kristus kepada mereka melalui surat yang ditulisnya sendiri. Selanjutnya kita dapat membaca di ayat kedua dan ketiga tentang hal utama yang diperjuangkan Paulus dengan mati-matian. Apalagi kalau bukan tentang rahasia Allah yang kaya dan mulia yang telah disingkapkan oleh Allah sendiri kepada manusia. Dialah Yesus Kristus yang adalah sumber segala hikmat dan pengetahuan.
Di bagian pengulangan ini, Paulus kembali menunjukkan bahwa untuk memiliki pemahaman yang mendalam akan Kristus, dibutuhkan hati dari semua orang percaya yang telah dipersatukan oleh kasih Allah. Paulus memperlihatkan akan pentingnya pengenalan bersama dari orang-orang percaya di kota Kolose akan Kristus. Bukan hanya Paulus yang mengenal Kristus, bukan hanya Epafras yang tahu siapa itu Kristus. Namun setiap orang percaya di Kolose harus memiliki pengetahuan dan keyakinan yang sama akan Kristus. Kesatuan dari orang percaya ini menjadi penting karena Kristus datang ke dunia ini untuk memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah, sehingga semua orang yang percaya kepadanya dapat kembali bersekutu dengan Allah secara bersama-sama melalui Kristus Yesus. Karya Kristus bagi gereja bukan hanya berbicara tentang keselamatan saya, kamu, dan dia sebagai masing-masing individu, tetapi kasih anugerah Allah ini adalah bagi kita semua yang adalah keluarga besar kerajaan Allah. Kesadaran dari saudara seiman di Kolose akan kesatuan mereka sebagai anggota tubuh Kristus dapat membuat hati jemaat terhibur. Kata terhibur di sini diterjemahkan dari kata dasar dalam bahasa Yunani yang berarti mendampingi, menasihati, dan juga menguatkan. Paulus ingin berkata bahwa segala usahanya untuk memberitakan Injil kepada jemaat Kolose, Paulus mendoakan mereka, Paulus menyurati mereka, tujuannya adalah agar mereka dapat mengenal Kristus dengan baik, sehingga hati mereka mendapatkan kekuatan dan penghiburan oleh pengenalan akan Kristus. Selain itu, dinamika kehidupan jemaat di gereja Kolose juga harus saling menguatkan, menghibur, dan mendampingi di antara sesama saudara ketika mereka semakin mengenal Kristus. Harapan Paulus adalah jemaat dapat bersatu di dalam kasih. Alkitab bahasa Inggris menggunakan frasa knit together untuk menerjemahkan bersatu di dalam kasih. Jadi persekutuan dari saudara seiman di Kolose itu harus dirajut, dijalanin, direkatkan bersama oleh kasih, yaitu kasih yang telah terlebih dahulu mereka terima dari Kristus, dan kasih itu dibagikan kepada sesama mereka. Jemaat Kolose perlu dirajut untuk menjadi satu agar ikatan kasih ini dapat menolong mereka untuk menghadapi pengajaran sesat yang secara terus-menerus merongrong iman mereka. Ikatan ini menghibur dan menguatkan mereka. Mereka dapat saling mengingatkan akan siapa Kristus bagi mereka. Mereka dapat semakin meyakini iman mereka di dalam Kristus. Pengalaman inilah yang akan membuat iman mereka semakin bertumbuh dan semakin mengerti akan rahasia Allah yang mulia itu. Dengan demikian, mereka tidak akan mudah lagi diombang-ambingkan oleh kata-kata yang indah dari ajaran Gnostisisme maupun argumen-argumen yang masuk akal dari dunia ini tentang keselamatan di luar Kristus. Paulus mengasihi jemaat di Kolose karena dia mengasihi Kristus. Semakin Paulus mengenal Kristus, relasinya dengan Kristus semakin dalam dan relasinya dengan saudara seiman juga semakin erat. Inilah bentuk kasih yang diajarkan oleh Yesus sendiri, yakni kasih kepada Allah harus dibarengi dengan kasih kepada sesama. Seorang pakar Alkitab, Arken Hughes, mengatakan bahwa perikop Kolose 2 ayat 1-5 merupakan bagian di mana Paulus menunjukkan perhatian terbesarnya dan perhatian paling personal kepada jemaat yang disuratinya. Inilah bentuk kasih yang dinyatakan secara nyata dari Paulus kepada jemaat Kolose walaupun dia tidak berada secara fisik dengan mereka. Tetapi Paulus mengatakan bahwa di dalam roh dia bersama-sama dengan mereka. Paulus tidak pernah melupakan mereka karena dia terus berdoa bagi mereka. Dengan gigih Paulus berdoa agar jemaat di Kolose tidak bergeser imannya dari Kristus dan terus mengalami pertumbuhan kerohanian di dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Kristus, Sang Pengharapan di dalam kemuliaan. Paulus mungkin terkesan sebagai seorang bapak atau kakek yang sudah pikun dan cerewet karena apa yang telah disampaikannya dengan panjang lebar di bagian pertama dari suratnya, kemudian dilanjutkan dan diulangi lagi di bagian kedua daripada suratnya ini. Namun ketika kita memperhatikan dengan teliti apa yang melatar belakangi pengulangan dari rasul yang sedang menulis dari balik sel penjara ini, kita dapat menangkap bahwa motivasinya bukan mau cerewetin jemaat di Kolose, tetapi dia hendak menunjukkan kasihnya kepada jemaat. Paulus memandang bahwa pengulangan ini menjadi penting untuk menunjukkan kerinduannya kepada jemaat di Kolose. Walaupun jemaat Kolose bukan dimenangkan bagi Kristus karena pelayanannya, tetapi di mata Paulus, orang-orang percaya di Kolose adalah saudara seiman di dalam Kristus yang butuh dikuatkan, yang butuh penghiburan dan butuh nasihat, agar iman mereka kepada Kristus dapat tetap berdiri teguh. Untuk mendapatkan iman yang tetap berdiri teguh dan terus bertumbuh, kita membutuhkan pengulangan berkali-kali di dalam proses membaca, merenungkan, mendengarkan, dan termasuk melakukan firman Tuhan.
Bapak Reformasi Gereja Martin Luther pernah berkata, "We need to hear gospel every day because we forget it every day." Kita perlu mendengarkan Injil setiap hari karena kita melupakannya setiap hari. Mari kita coba merenungkan perkataan dari Martin Luther ini. Kita perlu untuk mendengarkan Injil setiap hari karena kita melupakannya setiap hari. Benarkah demikian? Masih ingatkah kita dengan pesan khotbah dari ibadah gereja pada hari Minggu yang lalu? Mungkin ada yang berkata iya dan mungkin ada yang berkata tidak. Bagaimana dengan teks Alkitab yang dibaca pada khotbah di hari Minggu ketika kita beribadah? Masihkah kita mengingatnya? Mungkin banyak yang sudah melupakannya, bukan? Jikalau demikian, janganlah kita menjadi bosan untuk membaca bagian firman Tuhan yang itu dan itu lagi. Janganlah kita menjadi malas untuk mendengarkan khotbah di gereja jika teks firman Tuhannya adalah perikop yang sudah sering kita dengar. Janganlah kita seolah-olah acuh tak acuh jika ada rekan kita yang membagikan pengalamannya menghidupi teks firman Tuhan tertentu yang sudah sering kita baca dan mungkin sudah kita hafalkan. Yesus sendiri menunjukkan signifikansi dari pengulangan ketika ia sampai 3 kali memberitahukan hal yang sama kepada ke-12 muridnya tentang kematian yang akan dialaminya. 3 kali Yesus berbicara hal yang sama, tetapi 3 kali pula para murid seakan tidak percaya. Mereka mengabaikan dan berkata bahwa hal itu tidak mungkin akan terjadi. Yesus mungkin dianggap sebagai pribadi yang cerewet dan mungkin sudah pikun. Namun ketika di hari Yesus disalibkan dan mati di atas kayu salib, para murid baru dengan mata kepala mereka sendiri melihat dan merasakan bahwa perkataan yang diulang-ulang oleh Yesus itu adalah benar. Ya, kita perlu untuk mendengarkan Injil setiap hari karena kita melupakannya setiap hari, bukan? Saudara pasti sudah tidak asing lagi dengan perkataan dari malaikat Tuhan kepada para gembala di malam ketika Yesus lahir. Kira-kira kalau saya meminta saudara untuk menyebutkannya, saya percaya saudara dapat dengan garis besar mengatakan apa yang tercatat di Lukas pasal 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ya, hampir setiap perayaan Natal kita akan mendengarkan teks ini dibacakan maupun dikhotbahkan. Mungkin saudara juga akan membacanya di brosur-brosur Natal ataupun di renungan masa Advent. Namun di tahun 2020 yang lalu, ketika saya membaca kembali ayat ini, saya bersyukur Tuhan memberikan sebuah pengalaman yang baru untuk mencoba menempatkan diri saya sebagai malaikat yang membawa pesan dari surga itu. Betapa sukacitanya hati saya ketika membaca teks yang sudah menjadi ayat yang begitu klise dalam perayaan hari Natal. Saya mencoba membayangkan malam itu ketika para malaikat melihat bayi Yesus lahir. Mereka pasti sangat bersukacita karena Allah telah menyatakan rahasia terbesar sepanjang sejarah dan abad di dalam kehidupan manusia. Rahasia yang tersembunyi itu kini menjadi nyata di dalam Kristus Yesus. Mengulang-ulang sudah pasti akan membuat bosan. Namun jika tidak diulang, sesuatu akan menjadi mudah untuk terlupakan. Kita perlu secara berulang di dalam membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan, agar iman kepercayaan kita kepada Kristus terus mengalami pertumbuhan.